Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudaraku. Bagaimana kabar? Semuanya sehat-sehat, bukan? Semuanya bersuka cita karena malam ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis di kitab Mazmur pasal 147 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Katanya ada seorang bijak mendatangi seorang tukang emas yang sudah berusia lanjut. Dan si sang bijak meminta kepada tukang emas itu untuk membuatkan sebuah cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Sang bijak mengatakan kepada si tukang emas itu, "Pak, tuliskanlah sesuatu yang menjadi kesimpulan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu selama ini di cincin ini untuk menjadi pegangan bagiku dalam perjalanan hidup ke depan." Si tukang emas lama sekali berpikir, tetapi kemudian dia mendapatkannya dan menuliskannya, lalu dia menyerahkan cincin itu kepada si sang bijak. Membaca itu si sang bijak tersenyum. Karena di cincin itu tertulis kalimat yang sangat pendek, yang ini pun akan berlalu. Di awalnya sang bijak itu tidak terlalu paham dengan makna tulisan itu. Tetapi suatu ketika dia mengalami situasi yang sangat pelik dan menyedihkan. Dan tidak sengaja dia membaca tulisan yang ada di cincin itu yang mengatakan yang ini pun akan berlalu. Dan setelah membacanya, hatinya menjadi tenang. Karena dia tahu ternyata tidak ada persoalan yang permanen. Dan di lain waktu lagi, tatkala dia hidup bersenang-senang dan penuh dengan kelimpahan, tak sengaja juga dia membaca tulisan yang ada di cincin itu yang mengatakan yang ini pun akan berlalu. Setelah membacanya itu, dia pun menjadi rendah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Akhirnya kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk merayakan Natal pada malam ini. Setelah kita mengalami hal-hal yang sangat menyesakkan hampir 2 tahun ini akibat pandemi COVID-19 itu. Banyak dari kita yang bersedih. Banyak yang kehilangan sukacita, kehilangan semangat hidup. Bahkan mungkin masih ada yang selalu termenung. Bahkan mungkin ada yang bersungut-sungut atau yang kecewa atau yang menderita kepada Tuhan. Tetapi ingat saudaraku,
Seperti kata ilustrasi yang tertulis di cincin tadi, yang ini pun akan berlalu. Karena itulah firman Tuhan malam ini mengajak kita jangan margudopong, jangan asik menangisi semua kesakitan itu. Malam ini Tuhan datang dengan suara nyaring melalui pemazmur mengajak kita agar semuanya bersuka cita, memuji-muji, bermazmur bagi Tuhan. Seperti seruannya di ayat 7 tadi mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Bahkan dikatakan perbuatan memuji-muji Tuhan itu harus kita jadikan sebagai kewajiban. Mengapa? Mari kita baca di ayat 1, dikatakan di sana, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Perbuatan memuji-muji Tuhan adalah perbuatan yang sangat baik. Itu dikatakan di buku NDHKBP nomor 361 yang mengatakan, nadenggan situtudo mamuji debata. Memuji-muji Tuhan bukanlah perbuatan sia-sia seperti ada orang lain memahaminya. Tetapi memuji-muji Tuhan itu sangat-sangat baik dan sangat berguna, sangat berdampak yang sangat positif. Karena itu ada seorang penafsir menuliskan begini, memuji adalah kewajiban kita. Karena itu baiklah kita melakukannya. Memuji itu adalah untuk kepentingan kita. Dan oleh sebab itu, memuji itu sangat baik bagi kita. Kita harus memuji Allah pencipta kita, karena kita memang dicipta untuk memuji-muji Allah. Memuji Allah itu baik, sebab memuji Allah adalah perbuatan yang sangat menyenangkan. Yang memuji Allah akan mengalami sukacita, akan mengalami kegembiraan. Dan memuji-muji Allah di dunia ini, itulah merupakan permulaan dari kegembiraan kita di sorga kelak. Karena setelah di sorga nanti tidak ada lagi pekerjaan kita yang lain selain dari memuji-muji Allah. Artinya kita akan bisa merasakan sukacita sorgawi bila kita sungguh-sungguh memuji Allah di dunia ini. Dengan memuji-muji Allah, kita memberikan kehormatan sebesar-besarnya kepada Allah. Dan seorang penafsir lain mengatakan, dalam memberikan kehormatan kepada Allah, kita sebenarnya mendatangkan kehormatan bagi diri kita sendiri. Lalu sekarang saudaraku, apa yang mendasari sehingga kita harus memuji-muji Tuhan? Kita coba melihat yang pertama di ayat 5. Dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Karena dialah yang menciptakan dan memberi nama bintang-bintang di ayat 4. Yang jumlahnya itu mungkin ratusan juta atau miliaran. Tetapi Tuhan mampu memberikan nama-nama untuk semuanya itu. Dan hebatnya saudaraku, Tuhan kita itu bukan seperti tukang arloji yang sesudah membuat arloji itu lalu dia membiarkan arloji itu, jam tangan itu berjalan sendirinya. Tidak sama sekali. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan ciptaannya, walaupun kita ciptaannya ini selalu memberontak, selalu berdosa kepadanya. Tetapi Tuhan dengan kebijaksanaannya yang luar biasa itu terus menjaga, terus memperbaharui, terus mengatur, terus memberi kehidupan. Semuanya berjalan dalam kekuasaan dan pengaturan Allah, sehingga semuanya berjalan dengan tertib dan semuanya menjadi sejahtera. Itu dikatakan di ayat 8 hingga ayat 9.
Kita memuji Tuhan karena kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Dikatakan di ayat 5. Akal budi manusia tidak bisa menandinginya. Itu kita baca di Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat 9. Dan saudaraku, sejatinya kebijaksanaan Allah itulah yang kita rayakan malam ini. Karena Allah menyelamatkan manusia dengan kebijaksanaannya yang sangat-sangat ajaib. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33 yang mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Untunglah kita memiliki Allah yang berhikmat, Allah yang penuh kebijaksanaan, sehingga Dia mampu memberikan kita jalan keluar, jalan keselamatan dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Coba lihat, Allah datang dalam rupa manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem, agar dengan cara itu Dia menjadi juru selamat bagi dunia. Itulah kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Dan kita yakin dengan hikmatnya Tuhan merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan yang terbaik bagi kita, termasuk dalam masa pandemi ini. Tetapi saudaraku, masih ada alasan yang kedua kita memuji Tuhan. Mengapa? Yaitu karena Tuhan telah melakukan pemulihan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan telah melakukan pemulihan. Kondisi Israel yang dulunya sangat menyedihkan di pembuangan karena hukuman Tuhan, dikatakan sekarang dipulihkan. Sehingga jelaslah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan, tidak pernah membiarkan kesusahan, tidak pernah membiarkan kesedihan itu sebagai sesuatu yang permanen. Tetapi Tuhan akan membuatnya berlalu. Tuhan akan membuang, menghapuskan semuanya itu. Itu terbukti bagi Israel, karena Israel dibawanya kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Di ayat 2 dikatakan, Tuhan akan membangun kembali Yerusalem, mengumpulkan mereka yang tercerai-berai dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, akan membalut luka-luka mereka, ayat 3. Dan akan menegakkan kembali orang yang tertindas, ayat 6. Semua itu dilakukan Tuhan hanya karena kasih-Nya kepada ciptaannya dan kepada umatnya. Karena itulah pemazmur mengajak seluruh Israel dan juga mengajak seluruh bangsa-bangsa, mari bersukacitalah memuji-muji Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila Israel mau bersukacita, memuji-muji dan bermazmur bagi Tuhan, seharusnya kita di malam Natal ini harus lebih bersukacita dari mereka. Mengapa? Karena di malam Natal ini kita merayakan kasih Tuhan yang tidak terhingga. Seperti kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal itu. Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk menyediakan keampunan dosa, bahkan memberikan keselamatan dan hidup kekal secara gratis bagi kita. Sehingga bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka masa depan kita bukanlah penderitaan, bukanlah kesakitan, tetapi Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan gemilang bagi kita. Karena itulah Yesus menyerukan di Matius 11 ayat 28, ayat yang terkenal itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
segala derita yang kita alami akibat pandemi ini, oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, ini juga akan berlalu. Itulah sukacita kita di hari Natal ini. Di dalam Tuhan Yesus kita menemukan perteduhan dari segala derita dan kesakitan. Lalu yang perlu saudaraku adalah bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh pemulihan keselamatan itu. Saudaraku, semuanya itu akan dapat kita terima, akan bisa kita nikmati bukan bila kita merayakan kelahiran Yesus dengan pesta yang meriah, sama sekali bukan. Perayaan Natal yang meriah tidaklah serta-merta menjadi bukti iman yang benar. Karena itu yang harus kita lakukan adalah imani, percayai, terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Andalkan Dia dalam seluruh hidupmu sehingga apapun yang kita lakukan selalu menuruti kehendak-Nya. Karena itulah melalui pemazmur ini Tuhan menginginkan kita memiliki cara hidup yang berkenan kepadanya. Mari kita telaah nats ini lagi. Yang pertama dikatakan di ayat 6 dikatakan, saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi orang jahat dicampakkannya ke tanah. Tetapi orang jahat dicampakkannya ke tanah. Itu berarti kita harus menjauhi hidup yang jahat. Dan yang kedua kita baca di ayat 10 hingga ayat 11 dikatakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apa artinya itu? Artinya Tuhan paling tidak senang melihat orang-orang yang congkak, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya karena dia merasa hebat dan merasa mampu melakukan segala-galanya dan merasa tidak membutuhkan siapa-siapa, termasuk merasa tidak membutuhkan Allah. Tuhan sangat membenci, sangat tidak senang dengan mereka, tidak menyukai orang congkak seperti itu. Tetapi Tuhan akan senang melihat kita bila kita hanya mau mengandalkan Dia. Yang Tuhan inginkan dari kita di malam Natal ini adalah bila kita semuanya mau menjadi orang yang rendah hati, yang miskin, yang papa di hadapan Tuhan, yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan, yang selalu berharap akan hadiah Allah secara gratis. Orang-orang seperti itulah yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Merasa bahwa dia tidak bisa mengandalkan apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Sehingga dia hanya mau mengandalkan kekuatan Tuhan dan hanya mau mengandalkan pemberian Tuhan secara gratis. Itulah iman. Itulah iman. Hanya orang-orang seperti itulah yang layak menjadi tempat kelahiran Yesus, yang layak menjadi tempat bagi Roh Kudus Allah. Karena itu saudaraku, marilah di malam Natal ini kita diajak, jadilah orang-orang yang rendah hati, yang hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu, atas anugerah terindah-Mu bagi kami, yaitu Tuhan Yesus yang sudah lahir menjadi manusia untuk menjadi juru selamat dan penebus kami. Kuatkanlah hati kami, sehingga malam Natal ini bukan hanya sekedar perayaan bagi kami, tetapi hendaknya membuat iman percaya kami kepada Tuhan Yesus semakin kuat, dan kami semakin rendah hati, semakin hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus saja. Karena itu ya Tuhan, beri kami Roh-Mu,
supaya hati kami terus meluapkan puji-pujian dan sukacita bagi nama-Mu. Biarlah semua kesedihan, semua sungut-sungut kekecewaan kami selama ini Tuhan mau buang, dan hanya sukacitalah yang menguasai hati kami. Tetapi jagalah hati kami, agar kami juga hanya bersukacita di dalam Engkau. Pada malam ini Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Sapalah hati saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga karena satu dan lain hal, atau yang harus terbaring di rumah sakit karena sakit penyakitnya, atau yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah dengan perayaan Natal ini, keluarga yang sedang mengalami keretakan Engkau pulihkan menjadi keluarga yang utuh dan saling mengasihi. Ya Tuhan, berkatilah seluruh saudara-saudara kami yang harus melaksanakan tugas kewajibannya malam ini, baik para medis yang bertugas di rumah sakit, terutama teman-teman kami Polri dan TNI, dan petugas keamanan yang harus menjaga keamanan, terutama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat agar tidak terjadi lagi lonjakan penularan COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar hati kami, agar keluarga kami, agar pekerjaan dan hidup kami bukakan menjadi tempat kelahiran-Mu, menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dan andalan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.